yang lebih cantik, yang lebih baik, ya, dituangin air langsung angus, lu langsung lupa segala sesuatunya. Perceraian yang gua alamin sekarang, biar bagaimanapun akan menjadi, dan lu bisa sedikit diplomatis, sepertinya akan sulit ya untuk merevisi wajah yang seperti ini. Bagaimana kalau aku coba istri lu kalau lagi tiduran di bahu tuh empuk, enak, dan itu lebih realistik, lu bisa pergi ke gym kan. So yang gue rasain setelah bercerai dari mantri yang pertama adalah tentunya sangat sedih. Gue merasa gue berada di titik terendah, serendah-rendahnya dalam hidup gue. Gak pernah gue merasakan kehilangan yang begitu hebat. Ya, terakhir gue merasa sesedih ini ialah ketika gue kehilangan kakek gue, opung gue, sekitar tahun 2012 kurang lebih, atau 2014, gue udah lupa. Beliau sangat-sangat berjasa buat hidup gue. Jadi meninggalnya opung gue itu buat gue sangat-sangat terpuruk. Setelah itu gue nggak pernah merasakan ujian yang sangat hebat atau merasa sedih yang luar biasa hebat sampai akhirnya gue bercerai di tahun 2023. Tapi sebelum bercerai hampir 1 tahun itu kita udah sangat cekcok, udah pisah ranjang. Betul-betul tidak pernah gua bayangkan, gua prediksikan kalau gua akhirnya akan bercerai dengan mantri yang pertama. Begitu sedihnya gua sampai gua mewek ke orang tua gua sampai telepon seorang konsultan. Jadi di kantor ada employment assistant program gitu, dimana lu bisa telepon ya, atau video call dengan seorang konsultan gratis, di cover sama kantor. Di situ gue cerita, dan konsultannya sangat profesional, dia sangat mendengarkan, dia juga memberikan nasihat, dan dia juga membantu gue untuk punya cara berpikir, ekspektasi yang enggak berlebihan. Detailnya mungkin akan gue jelasin di video lainnya. Setelah kita bercerai, otomatis gue pindah apartemen karena nggak mungkin mantri yang cari apartemen di tempat lain, apalagi kita udah punya anak. Kita kan posisinya di Malaysia, jadi gue lah yang ninggalin apartemen. Gue cari apartemen yang baru, merasa sangat-sangat aneh, juga sedih, campur aduk. Karena biasanya gue kan tidur satu kamar dengan bini, dengan anak gue. Sekarang gue tidur sendiri, and the room is just feels like too big for me to ask. Gue nangis beberapa kali tuh, selalu nangis sebelum tidur karena gue merasa kesepian, sedih lah, kehilangan. Apalagi tiap gue anterin anak gue balik ke rumah emaknya, sepanjang jalan gue balik ke apartemen gue akan nangis. Gue marah-marah sama Tuhan, gak habis pikir bahwa kenapa Tuhan menakdirkan episode kehidupan yang begitu berat buat gue. Sampai akhirnya gue cukup intens diskusi, minta nasihat sama orang tua gue, dan ini juga sangat bagus buat kalian yang sedang meratapi masalah apapun itu. Kadang kan ya memang kita harus berdoa, kita harus lebih dekat sama Allah, dan saat itu malahan adalah saat-saat dimana gue sedekat-dekatnya dengan Allah. Gue dulu nyantren, dan gue yakin kondisi gue saat itu tingkat keimanan, tingkat kesolehan gue setelah bercerai itu jauh lebih baik ketimbang gue nyantren, karena luar biasa gue ibadahnya. Tapi kalau lu betul-betul nggak bisa nahan emosi lu, nahan kesedihan lu, you need to release it to something else, man. Gue yakin emosi kesedihan itu dia berupa energi ya, dan energi itu nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dihancurkan, dia hanya bisa disalurkan ke dalam bentuk energi yang lain. Jadi lu perlu salurkan itu ya, channelin ke hal-hal yang lain. Lu bisa curhat. Dan itu yang gue lakuin. Gue telepon bokap gue, sampai bokap gue akhirnya memberikan sebuah nasihat yang lumayan tek banget ya, membuka mindset gue untuk jadi lebih optimis. Bokap gue bilang pada saat dia kehilangan bapaknya, which is opung gue, dia juga merasa sangat kehilangan. Tapi setelah 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan saat ini perasaan itu
sudah netral, sudah biasa aja. Jadi yang gua rasain sekarang begitu kehilangan akan lama-lama juga menurun dan netral dengan sendirinya. Dan ini betul kalau lu pernah nonton video Psychology of Happiness yang dibawa sama salah satu profesor dari University of Yale. Itu salah satu video psikologi tentang kebahagiaan ya yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah Universitas Yale, if not in the history of humankind. Wajib lo tonton itu. Jadi di situ dikasih tahu kalau manusia itu sering membesar-besarkan konsep kebahagiaan ya dan melebih-melebihkan konsep kesengsaraan. Oke, kalau lu bingung contohnya kayak gini. Misalkan lu beli mobil baru, oke, lu merasa lu akan sangat senang sekali dan itu betul. Tapi rasa kesenangan lu, oke, level kebahagiaan lu itu hanya berlaku dalam beberapa minggu, oke. Setelah 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu akan jadi materi yang biasa aja ya. Sesimpel lu bisa sebiasa lu makan nasi hari-hari, itu nggak jadi hal yang luar biasa, itu nggak jadi sumber kebahagiaan lu lagi. Oke, dia menurun. Sama begitu juga ketika lu kehilangan seseorang yang lu cintain, lu pikir lu akan merasa sangat kehilangan ya, padahal itu sebenarnya kurang tepat. Yes, dalam beberapa hari, beberapa minggu itu akan seperti yang lu ekspektasikan, luar biasa sedihnya. Tapi setelah 6 bulan, setelah 2 tahun, 3 tahun, perasaan kehilangan itu lama-lama nurun dan jadi netral dengan sendirinya. Dan itu betul yang terjadi dalam hidup gua. Gua merasa lama-lama jadi biasa aja, terutama ketika gua akhirnya ta'aruf dan ketemu perempuan ya yang bakal jadi bini gua yang kedua. Meskipun sekarang bini gua yang kedua juga menggugat cerai. Nanti gua akan share lagi di video lainnya. Tapi intinya adalah the moment I saw my second wife during ta'aruf, she's so beautiful, she's just so my type. I drop all the sadness, misery I weighed on my arms. Sebelum ta'aruf sebenarnya perasaan itu udah menurun, tapi begitu gue membuka hati ya, ketemu perempuan yang lebih cantik, yang lebih baik, semua perasaan yang sudah menurun itu tiba-tiba benar-benar seperti kayak api ya dituangin air, langsung lupa segala sesuatunya. Jadi maksud gue cerita ini adalah ketika lu sedang mengalami ya masalah yang sama. So maksud gue ceritain kisah asmara gue kali ini adalah kalau lu nanti berada di kondisi yang sama, lu bisa melakukan hal yang gue lakuin sebelumnya. Yang pertama, lu mesti dekatkan diri lu ke Tuhan yang Maha Esa. Oke, lu harus minta tolong sama Allah, oke? Karena biar bagaimanapun dia yang memberikan lu cobaan, maka dia juga yang memberikan lu kekuatan untuk bisa melewati cobaan ini. Yang kedua, Assalamualaikum, welcome guys. Channel ini akan bahas topik-topik sosial yang kekinian kayak pernikahan, perceraian, pornografi, masturbasi, dan lain-lain. Klik subscribe karena channel ini akan bantu lo keluar dari masalah-masalah kehidupan lo yang kelam. Lu harus konsultasi men, lu harus curhat men, lu nggak bisa pendem gitu aja. Karena kalau lu pendem gitu aja, ya dia nggak akan hilang. Perasaan sedih, emosi itu ya secara ilmiah dia sebuah energi yang energi itu secara teori nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dihilangkan dan nggak bisa dibuat. Dia hanya bisa saluri. Makanya sebenarnya salah orang-orang yang bilang ketika putus, ketika bercerai, orang yang paling terdampak itu adalah perempuan. Sebenarnya enggak juga. Yang paling terdampak adalah orang yang diputusin, bukan yang mutusin. Orang yang digugat cerai, bukan yang menceraikan. Oke? Itu secara umum ya. Juga perempuan cenderung jauh lebih bisa move on, jauh lebih bisa menetralkan guncangan emosional yang ada di dalam jiwanya, karena dia akan curhat ke temennya dan temennya akan bilang, oh ya memang laki lu tuh bangsat, memang gue dari dulu tuh juga gak suka sama laki lu, dia gak lembut sama lu, dia gak sopan sama lu, dia pelit sama lu, bla 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 bla. Oke, teman itu akan memberikan validasi, dia akan memberikan waktunya dengan secara jenun ya, mendengarkan keluh kesah, kesedihan si perempuan yang sedang sedih itu. Akhirnya karena semua kesedihannya itu, semua energi sudah diluapkan, sudah dikeluarkan, sudah disalurkan, sehingga dia bisa lebih plong untuk menjalani kehidupan dia selanjutnya. Oke, sedangkan laki-laki terbalik, kita akan merasa malu untuk menceritain
hal itu, dan itu nggak gue juga ceritain ke teman-teman gue karena malu, dan teman-teman gue juga udah pada berkeluarga, mereka nggak punya banyak waktu. Dan bahkan ketika gue ceritain ini ke bokap gue, ke ibu gue, ya setelah hampir 2 tahun kemudian, ya bokap gue sama nyokap gue suka nyindir gue karena dulu gue mewek ditinggalin bini gue, digugat cerai bini gue. Sampai orang tua gue aja they even teasing on me, tapi bukan maksudnya yang berlebihan ya, cuma ya mereka mungkin aneh aja ada cowok yang and that's the reality, man, because the society expected us to be very strong emotionally, physically, dan lain-lain. Jadinya ya lu kalau sedang dalam kondisi emosional yang tidak baik-baik saja, lu susah untuk nyari pertolongan. But okay lah, daripada lu mungkin curhat sama teman-teman lu yang mungkin akan criticize lu, ya, yang mungkin akan nggak kasih pertolongan ke lu mungkin bisa ya bayarlah konsultan mungkin 1 jam 100.000. Oke, coba lu tanya kantor lu, mungkin mereka punya psikolog, ya ada bantuan-bantuan semisalnya. Jadi kalau lu sekarang di situasi di mana pasangan lu menuntut cerai, ya gue tebak mungkin pasangan lu itu Gen Z, ya orang-orang kelahiran tahun 97, karena memang menurut data di antara perceraian yang terjadi di Indonesia, mungkin di dunia juga, hampir seluruhnya didominasi oleh generasi Z. Gue akan buat video terpisah ya untuk ngomongin kenapa Gen Z itu golongan yang paling sering menggugat cerai. Tapi yang paling obvious alasannya adalah karena Gen Z, orang-orang yang lahir tahun 97 ke atas, itu punya ekspektasi yang terlalu berlebihan. Yang perempuan mungkin terlalu banyak nonton film drama Korea di mana dia lihat cowoknya ganteng banget, kulitnya bagus banget, ya udah ganteng, gentle banget, kaya, keren, ya nggak taunya dia menikah dengan seseorang yang hampir 180 derajat terbalik. Oke, nggak gentle, nggak ganteng, ya nggak kaya. Dan gue nggak nyalahin perempuan aja, laki-laki pun juga punya ekspektasi yang lewat batas. Kalau perempuan nonton drakor, laki-laki biasanya nonton film porno. Di situ dia lihat perempuannya sangat submisif, mau ngelakuin apa aja. Perempuannya sangat seksi, sangat bohai, ya. Tapi pada kenyataannya, pada saat dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sah, istrinya itu tidak seindah artis film porno tersebut, sehingga dia jadi kecewa. Dan ini kan karena kesalahan masing-masing individual, dan tentunya harus banget diomongin sebelum menikah, dimana masing-masing harus secara konstruktif bisa mengkomunikasikan apa yang dia harapkan ketika menikah, ya, dan secara sopan, mengkritisi apakah ekspektasi tersebut itu realistik. Kalau pasangan lu minta lu untuk punya kulit, ya, artis drakor, sedangkan lu ya jerawatan, sedangkan lu pas-pasan, ya punya duit, ya nggak bisa, men. Lu punya wajah ganteng secara instan kan, itu perlu biaya yang banyak, lu perlu waktu juga untuk memperindah wajah lu. Mungkin lu bisa mengingatkan pasangan lu bahwa itu hal yang bisa jadi bumerang buat si perempuan, dan lu bisa sedikit diplomatis. Sepertinya akan sulit ya untuk merevisi wajah yang seperti ini. Bagaimana kalau aku coba memperindah bentuk fisik tubuhku yang lain, ya mungkin dada lu buat lebih berbidang, lengan lu, arms lu untuk supaya lebih besar, jadi istri lu kalau lagi tiduran di bahu tuh empuk, enak, dan itu lebih realistik. Lu bisa pergi ke gym kan, yang 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan akan lebih praktikal, akan lebih visible progresnya. So kalau lu sekarang sedang dalam kondisi yang gua alamin dulu, ya, istri lu atau suami lu menuntut cerai, yang gua bisa sarankan adalah tadi, kalau itu udah terjadi, lakukan tips-tips yang udah gua share di awal. Dekatkan diri lu, kepada Tuhan Yang Maha Esa, curhat, konsultasikan dengan psikolog, orang yang memang bijak. Yang 3, gue lupa tadi, sibukkan diri lu dengan hal-hal yang produktif. Dulu lagi, padahal baru setahun yang lalu, waktu gue udah tinggal sendiri, gue waktu kan punya banyak waktu, ya, gue sibukkan diri gue selain kerja itu dengan pergi ke gym.
hampir setiap hari gue pasti ke gym. Oke, jadi seminggu tuh rata-rata sekitar 5-6 kali gue pasti nge-gym, dan alhamdulillah itu cukup untuk mengalihkan fokus gue, ya, mengalihkan energi kesedihan itu jadi energi yang bagus untuk tubuh gue. Gue naik sekitar 5-7 kilo saat itu. Otot-otot di badan gue udah juga mulai membentuk, sampai teman-teman di kantor pun juga ikut notice. Mereka yang awal lu kelihatan beda sekarang awal, tangan lu, bahu lu makin besar awal. Karena ya memang kita jarang kerja di kantor kan, most of the time kita tuh kerja di rumah, sekitar 80%, 90% tuh kerja di rumah. Oke, jadi sekalinya ke kantor, maka akan kelihatan lah perbedaan teman-teman yang kita jarang lihat sebelumnya kan. Dan lu nggak bisa ke gym, lu bisa sibukkan diri lu dengan mungkin menulis. Mungkin lu dulu punya cita-cita atau short term goal buat jadi penulis. Mungkin lu dulu pengen belajar hal baru, belajar video editing. Mungkin lu dulu mau belajar taekwondo, dan semisalnya lah. Mana tahu hal-hal baru yang lu tekunkan sekarang ya bisa jadi sumber rezeki lu yang lumayan signifikan buat kehidupan lu selanjutnya. Because life must go on for whatever reason. Tapi kalau lu belum sampai bercerai, baru digugat, maka yang gue sarankan adalah untuk tidak menyetujui gugatan cerai itu. Mungkin pasangan lu sedang emosional aja kan. Jadi lu bisa ajak dia untuk berkomunikasi. Lu perjuangin lah gimana caranya supaya lu tetap bersama dengan pasangan lu. Nanti di video lainnya gue akan share tips and tricksnya. Meskipun tips and tricks yang gue lakuin sebelumnya itu nggak berhasil juga, but maybe still good lah for your reference. Yang lebih mau gue tekankan adalah gini men. Yang pertama, lu harus punya mindset yang tepat. Ketika pasangan lu sudah berani untuk menggugat cerai, lu bisa berekspektasi up to 80% maka perceraian itu akan terjadi. Jangan lu anggap enteng itu. Supaya kalau nanti terjadi, lu nggak akan hancur-hancur banget, lu nggak akan terlalu sedih. And I really mean it, up to 80% it's going to be ending up in a divorce. Jadi lu boleh untuk perjuangkan, tapi jangan berlebihan. Lu boleh untuk pertahankan itu 3 kali sampai 5 kali lah maksimum men. Lebih dari itu, it's time for you to move on, it's time for you to let her go, to let him go. Apalagi ya, kalau pasangan lu itu udah yang insist banget, dia yang maksa lu buat tanda tangan apalah dokumen-dokumen perceraian, dia udah berkali-kali ngasih tahu lu bahwa dia nggak mau ikut mediasi di pengadilan, ya, itu tanda yang cukup sebenarnya buat lu sadar kalau udah nggak ada lagi pintu hati yang dia mau buka buat lu. Jadi kalau lu tetap maksakan kehendak lu, itu akan bikin lu tambah sakit aja. It's time for you to do the tips and tricks I mentioned in the beginning. Lu harus lebih rutin lagi, istiqomah lagi dalam beribadah. Lu harus sering-sering dekatkan diri lu dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang bijak. Dia akan memberikan lu nasihat-nasihat yang di antara 1-2 itu akan banget, akan ring the bell and make you realize that yes, I have to move on. Karena konsultasi itu adalah bagian dari agama. Dalam surah Al-Ikhlas kan, ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kesengsaraan kecuali salah satunya memberikan nasihat. Juga mulai cari hobi baru, sibukkan diri lu ke hal-hal yang positif, ya, supaya lu nggak terlalu fokus mikirin kesedihan lu. Dan yes, finally divorce happen. Apa yang lu harus lakuin sekarang? Yang ada lagi men, you just have to sit down and accept it. Lu nggak bisa meronta-ronta menolak takdir yang udah terjadi. Gimana ceritanya? Udah terjadi kok. But here is the thing man, meskipun lu enggak bercerai pun, lu akan tetap dapat cobaan hidup yang levelnya sama seperti cobaan perceraian. Ada orang-orang yang tidak bercerai, tapi dia diuji dengan nggak bisa punya anak selama bertahun-tahun. Ada orang-orang yang nggak bercerai, punya anak, tapi salah satu keluarga intinya, entah bapaknya, anaknya, istrinya, itu sakit-sakitan. Ada
orang yang nggak bercerai, sehat, oke, tapi diuji dengan kondisi ekonomi yang sangat memperhatikan, sehingga salah satu keluarganya itu harus kerja sangat jauh, sehingga mereka terpisah dan jarang bisa ketemu. Dan gue bisa coming up with another scenarios yang parah-parah, yang intinya tadi, we will never be able to skip the life test. Dan apa yang kita terima sekarang, ya, itu adalah episode kehidupan terbaik yang kita terima. Meskipun sakit banget, meskipun perih banget, gue meyakini bahwa perceraian yang gue dapatkan sekarang adalah, biar bagaimanapun, episode kehidupan yang jauh lebih baik untuk gue dapetin. Kalau seandainya Tuhan menyerahkan seluruh autonomi, seluruh keputusan, seluruh takdir pure di tangan manusia, gue yakin gue akan jauh-jauh lebih parah, ya. Gue akan lebih sengsara daripada yang gue alamin sekarang. Dan gue yakin pengalaman hidup perceraian yang gue alamin sekarang, biar bagaimanapun, akan menjadi nilai-nilai positif, akan membuahkan hasil yang manis di kemudian hari. Mungkin nggak sekarang, tapi di akhirat. Kalau nggak salah kan ada sebuah hadis yang kurang lebih menceritakan ada orang yang diberikan ujian begitu parah, ya, lalu dia meninggal dan dimasukkan ke dalam surga Allah, bukan karena ibadahnya, tapi karena kesabarannya atas ujian yang dia terima waktu dia hidup. Dan entah bagaimana, mungkin dia diperlihatkan dengan surga di level selanjutnya, ya, level yang lebih tinggi, sehingga dia minta kepada Allah untuk dihidupin lagi dan diberikan ujian yang sama atau ujian yang lebih besar dari yang dia dapetin waktu masih hidup, supaya dia dapat ganjaran surga yang dia lihat itu, supaya dia dapat kebahagiaan, ya, yang dia lihat itu, padahal dia udah di surga. Dan yang paling terpenting setelah perceraian, ya, setelah kesalahan-kesalahan besar yang lu udah pernah lakuin di masa lalu, jadikan itu pelajaran yang super berharga, jangan lu ulangin lagi. Mudah-mudahan itu jadi buat lu lebih bijaksana dan bisa buat lu lebih bahagia, lebih tenang, ya, dalam mengarungi kehidupan episode kehidupan lu selanjutnya. Ya udahlah men, mungkin hidup lu sisa 30 tahun lagi, okay? Sisa 50% lagi, sisa 60% lagi. We are not going to live in this life forever. Kalau lu sekarang udah 30-an, ya 30 tahun lagi lu akan meninggal. Jadi janganlah terlalu sedih, sangat terpuruk, karena it won't change anything. Lu nggak mau terima pun mana bisa, orang udah terjadi juga kan. Yang paling menguntungkan buat lu adalah menerima itu, move on, mudah-mudahan, dan gue yakin menerima itu dengan ikhlas, sembari lu tetap move on, ya, lu akan diberikan ganjaran balasan yang nggak setimpal, melainkan berkali-kali lipat lebih baik dari kesengsaraan yang lu alami sekarang.